Hai Sobat Milenial, kalau kamu punya dana untuk berinvestasi, instrumen apa yang langsung muncul di benak kamu? Deposito, reksadana, atau mungkin yang satu ini, emas. Dari zaman old hingga zaman now, investasi emas memang kian digandrungi karena nilai dan daya tariknya yang tidak lekang oleh waktu ya Sobat Milenial. Bahkan pada saat ekonomi pasar sedang tidak baik, emas semakin banyak diminati untuk investasi. Apalagi saat ini sudah tersedia berbagai tawaran investasi emas secara online bertagline walau modal minim, emas sudah bisa dikantongi. Nah, sebenarnya emas itu merupakan instrumen investasi yang masih menguntungkan nggak ya? Di tengah banyaknya instrumen investasi lainnya saat ini. Bakalan untung atau malah buntung nih? Yuk kita bahas dalam episode Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, zaman orang tua dulu mungkin pengetahuan tentang menyimpan uang yang dimiliki untuk tujuan masa depan umumnya berkisar antara emas atau tanah. Nah, pengalaman membeli perhiasan emas untuk dipakai sekaligus disimpan sebagai peninggalan bagi anak cucu inilah yang masih melekat juga di generasi saat ini. Saat terdesak pun, perhiasan bisa dengan mudah dijual sehingga bisa dianggap sebagai pilihan dana relatif aman dalam kondisi yang tidak baik. Ya, dalam investasi, emas beken dengan predikat aset safe haven. Apa itu? Safe haven bisa diartikan sebagai investasi yang diharapkan atau dapat meningkat nilainya saat pasar sedang bergejolak. Nah, kecenderungannya, investor akan memindahkan aset investasinya ke aset safe haven untuk membatasi dari kerugian yang lebih besar dari penurunan pasar. Gak heran bagi sebagian orang, emas itu dianggap sebagai investasi anti krisis dan bisa dibawa dan diperdagangkan di mana saja. Bahkan, emas merupakan aset yang diwajibkan dan dicadangkan oleh setiap negara yang mana disebut sebagai cadangan devisa. Laporan beberapa laman keuangan saat awal pandemi tahun 2020, harga emas justru cenderung meningkat hingga mencapai nilai tertingginya sepanjang sejarah, yaitu melewati Rp1.000.000 per gram di bulan Agustus tahun 2020. Dapat disimpulkan juga bahwa minat masyarakat akan emas juga meningkat seiring kenaikan harga emas dan di tengah terjadinya kondisi finansial yang naik turun akibat pandemi. Walaupun menjadi aset safe haven, emas tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan sebagai instrumen investasi Sobat Milenial. Sehingga ada baiknya juga kita mengetahuinya sebagai pertimbangan sehingga tahu resikonya sebelum mulai berinvestasi. Nah, kamu gak sabar ya pingin dapat penjelasan tentang investasi emas? Yuk kita mulai dari membahas sisi keuntungan investasi emas ini ya Sobat Milenial. Pertama, bersifat liquid atau mudah dicairkan. Keuntungan dari menabung emas adalah mudah dicairkan atau dijual kembali. Terlebih saat kamu lagi membutuhkan uang tunai. Sobat Milenial bisa melakukan penjualan di toko emas terpercaya ataupun di perusahaan milik pemerintah seperti Pegadaian atau Aneka Tambang. Bagi Sobat Milenial yang berinvestasi emas secara digital, transaksi jual emas bisa lebih mudah dilakukan melalui platform yang kamu gunakan. Prosesnya juga transparan dan cepat. Kedua, harga emas cenderung stabil. Menabung emas sama seperti melindungi nilai kekayaan, sebab harga emas cenderung stabil. Ditambah lagi, permintaannya yang selalu ada dan kemampuannya mempertahankan nilai dalam jangka panjang sehingga sangat mudah mencairkannya menjadi uang tunai saat dalam masa krisis. Dan akan lebih menguntungkan jika instrumen ini digunakan untuk investasi jangka panjang.
minimal 5 tahun, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih maksimal. Ketiga, modal yang diperlukan untuk berinvestasi kecil, yaitu kurang dari Rp10.000. Di zaman sekarang, sudah tersedia berbagai tawaran investasi emas secara online yang memberi kemudahan bagi investor dengan modal yang minim. Melalui platform milik pemerintah di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Sobat Milenial bisa menabung emas dimulai dari harga Rp10.000 saja. Bahkan ada yang menawarkan dari Rp100 saja loh Sobat Milenial. Mudah dan murah ya Sobat Milenial. Nah, Sobat Milenial, itu tadi sisi kelebihan dari si kilau emas. Lalu, bagaimana kekurangan yang dimiliki dari investasi emas ini? Ternyata ada beberapa kelemahan yang harus diantisipasi Sobat Milenial. Di antaranya, 1. Tidak memberi penghasilan tambahan rutin. Namanya kita berinvestasi, pastinya mengharapkan bisa memberikan penghasilan tambahan setiap bulan atau setiap tahun dong. Contohnya seperti deposito maupun surat berharga seperti obligasi pemerintah. Namun, ternyata dari investasi emas, kita tidak bisa memperoleh bunga ataupun kuponnya Sobat Milenial. Kamu baru bisa mendapatkan keuntungan saat menjual emasnya saja ya. Itu pun dengan catatan, nilai harga saat kamu menjual emas lebih tinggi dibanding saat beli ya. Kedua, harus menabung rutin dan jangka panjang baru untung. Investasi emas identik dengan aset yang bersifat nilai lindung ataupun safe haven. Pada masa krisis, investor cenderung membeli aset yang bersifat liquid dan bisa diperdagangkan di mana saja. Oleh karena itu, pada masa pandemi, harga emas sempat melambung hingga Rp1.000.000 per gramnya. Dibandingkan pada tahun 2011, harga emas per gram baru berkisar Rp500.000 saja. Jadi, investasi emas ini disarankan untuk investasi jangka panjang dan konsisten ya, Sobat Milenial, untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga, hati-hati terhadap penipuan emas palsu. Saat membeli emas dalam bentuk fisik, ada risiko emas yang dijual tidak asli atau palsu. Karenanya, hendaknya Sobat Milenial mencermati apakah toko jual beli emas sudah terpercaya ataupun platform yang menyediakan investasi emas online sudah terdaftar di website Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga kamu bisa terhindar dari emas bodong ataupun platform aplikasi yang nakal. Umumnya, ada 3 jenis produk emas yang biasa diperjualbelikan oleh masyarakat Indonesia. Yuk kita kenali dan pahami dulu apa saja produk-produk dari investasi emas ini. 1. Emas perhiasan. Sesuai dengan namanya, emas perhiasan merupakan produk emas yang biasa sudah melalui proses produksi kembali agar menjadi suatu model seperti kalung, cincin, gelang, ataupun anting-anting. 2. Emas batangan. Jenis produk emas ini paling cocok untuk dijadikan investasi karena memiliki kadar emas lebih tinggi yang mencapai 24 karat. 3. Emas koin. Emas koin berbentuk koin dahulu biasa digunakan sebagai alat tukar dalam bertransaksi. Emas koin biasa digunakan sebagai instrumen investasi sesuai dengan kadar karat dan berat emas koinnya. Biasanya, emas koin disebut juga sebagai dinar dan memiliki berat setara 4,45 gram. Nah, gimana Sobat Milenial? Tertarik untuk berinvestasi emas? Untuk Sobat Milenial yang ingin berinvestasi emas baik jangka pendek ataupun jangka panjang, berikut 4 tips yang perlu dipersiapkan ya. Pertama, memilih menabung emas di lembaga yang terpercaya. Bagi Sobat Milenial yang ingin menabung emas online, pastikan telah mengecek kredibilitas tempat ataupun platform penyedia ya. Pastikan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, membeli atau menabung emas di tempat terpercaya.
Selain menabung emas secara online, sobat milenial juga dapat membeli emas secara langsung. Nah, untuk sobat milenial yang ingin membeli emas berbentuk batangan, pastikan sudah memiliki sertifikat yang jelas ya. Ketiga, menyimpan emas di tempat yang aman. Untuk sobat milenial yang membeli emas fisik, pastikan sudah memiliki tempat yang khusus dan tentunya aman untuk menyimpan emas yang sudah dibeli ya. Jika perlu, pastikan kamu menyiapkan brankas khusus untuk menyimpannya. Keempat, memiliki tujuan dalam berinvestasi emas. Pastikan sobat milenial memiliki tujuan dalam berinvestasi ya. Karena hal ini akan mendorong sobat milenial untuk berkomitmen dalam berinvestasi. Kamu bisa menetapkan tujuan investasi emas untuk jangka panjang seperti modal menikah, ibadah, tabungan pendidikan anak, ataupun sebagai dana liburan di masa mendatang ya. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka sobat milenial semakin berkomitmen dalam berinvestasi. Nah, sobat milenial, menabung emas, baik secara fisik maupun non-fisik, bisa untung ataupun berdampak buntung, tergantung jangka waktu dan tujuan kamu dalam berinvestasi ya. Emas menjadi salah satu instrumen investasi bagi sobat milenial yang ingin diversifikasi aset. Sebagai catatan, berinvestasi emas tidak hanya mengenai membeli emas, disimpan kemudian kelak dijual, tapi juga berhubungan dengan tujuan finansial sobat milenial, baik di jangka pendek maupun jangka panjang ya. Jadilah milenial yang bijak dalam mengambil keputusan keuangan ya sobat milenial.